Kak, terasa enggak udah? Aku enak kok iki Bapak ya. Hah? Iki aku mulai lagi. Keren keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman sejawat dan guru besar sekalian. Sekali lagi kita bertemu di acara mingguan kita yaitu Tanya Apa Saja yang kurang lebih sekarang sudah mencapai seri ke-29. Di minggu ini kita mendapatkan tema dari uroginekologi, bidang uroginekologi yaitu tentang tumor jinak vulva dan vagina. Mungkin seperti biasa kami persilakan pada Dr. Brahmana untuk bisa memberikan sepatah dua kata. Silakan Dr. Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati guru saya Dr. Hari Paraton, senior saya Dr. Gatot, kemudian sejawat kita Dr. Eti Mardian. Jadi pada pagi hari ini kita tanya apa saja yang ke-29, tidak terasa sudah 29 ini. Jadi sudah tinggal separuh dari tahun 2021. Nanti insya Allah acara tanya apa saja ini akan dibukukan setelah tahun 2021 selesai, kita mulai edisi 2022 dan kita mempunyai buku untuk yang edisi 2021. Topik pada pagi hari ini sangat menarik tentang tumor, dan ini sebetulnya sangat
kita butuhkan informasinya. Kita menghadapi kista Bartholin, kasusnya pun jarang. Ini apakah saya marsupialisasi, apakah saya harus kistektomi, itu juga nanti bisa ditanyakan di sini. Belum juga tumor-tumor yang lain, infeksi glandula skin, dan lain-lain, itu mungkin kita jarang kasusnya, makanya kita update ilmunya pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua moderator narasumber, khususnya Dr. Seto juga, Dr. Pandu, dan Dr. Firda yang telah mengawal acara ini lancar sampai edisi 29. Kita ketemu lagi pada setiap Rabu jam 10 sampai jam 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Brahmana. Hari ini alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita para pakar di bidang uroginekologi rekonstruksi, yaitu ada Dr. Eti Mardian Primati selaku moderator hari ini, dan juga ada dua narasumber kita, yaitu Dr. Hari Paraton, spesialis obgyn konsultan uroginekologi rekonstruksi, dan juga Dr. Gatot Haryanto, spesialis obgyn konsultan uroginekologi. Jadi kami persilakan sekali lagi seperti biasa kepada para peserta untuk bisa menanyakan perihal mengenai uroginekologi rekonstruksi, terutama mengenai tumor jinak vulva, pada kolom chat ataupun pada fitur Q&A, atau yang bila berkenan untuk bertanya langsung kami persilakan. Untuk bersingkat waktu kami serahkan acara kepada moderator. Silakan kepada Dr. Eti. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun sangat Dr. Seto selaku host pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami sampaikan salam hormat kepada Ketua IDI Cabang Surabaya, Dr. Brahmana, Dr. Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan yang telah memberi kesempatan kepada kami semua seluas-luasnya untuk saling sharing ilmu. Jadi sebenarnya bukan hanya kami saja yang berbagi ilmu, tapi ternyata teman-teman sejawat di tempat lain pun juga mempunyai ilmu yang luar biasa, kasus-kasus yang mungkin juga tidak kami dapatkan di senter pendidikan. Terima kasih Dr. Brahmana. Kami sampaikan juga salam hormat kepada para guru besar yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang juga setia meluangkan waktu yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu. Juga kepada semua senior, kepada semua teman sejawat yang setia setiap hari Rabu, baik itu mengikuti tas untuk tentang keilmuan uroginekologi rekonstruksi maupun keilmuan yang lainnya. Dan juga yang tidak kalah kami hormati, yang kami sangat sayangi juga kedua senior kami yang pada kesempatan pagi hari ini sudah siap untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Assalamualaikum Dr. Hari Paraton, dokter spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Saya dulu boleh ya dok ya? Insya Allah nanti akan ada kabar gembira ya Dokter Hari ya. Assalamualaikum Dokter Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat dok wabarakatuh. ya? Sehat. Alhamdulillah. Dan juga kepada Dr. Gatot Hardianto, dokter spesialis uroginekologi rekonstruksi ya, dokter spesialis obstetri dan ginekologi konsultan uroginekologi rekonstruksi. Assalamualaikum dokter, sehat juga ya dokter G? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semuanya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini setelah kita berkali-kali mengiringi langkah uroginekologi rekonstruksi mengikuti tas yang telah diadakan oleh POGI Cabang Surabaya. Topik kita kali ini rasanya sangat menarik dokter, karena terus terang kasus tentang tumor jinak genitalia itu sebenarnya tidak hanya tentang mungkin yang dulu kalau misalnya kita menghadapi keseharian ketika saya pribadi ya dok ya, kalau saya sekolah dulu waktu zaman PPDF, yang sering kita jumpai ya seperti yang disampaikan Dr. Brahmana tadi, kista Bartholin ya, kemudian ada abses Bartholin, lalu kemudian ada lagi tumor vulva yang lain ya mestinya ya dokter, termasuk kista Gardner. Nah, itu kalau kita mungkin hanya sekali dua kali melihat, kita akan bingung ini diagnosisnya yang mana, ini apakah abses, apakah ini kista, apakah ini suatu Gardner atau ini suatu Bartholin. Kadang-kadang memiliki kebingungan tersendiri, apalagi yang baru berkenalan dengan kasus-kasus ginekologi. Tapi sebelum itu Dr. Gatot dan Dr. Hari Paraton, kami mohon mungkin bisa bercerita sedikit tentang tumor jinak genitalia.
itu sebenarnya seperti apa sih dokter nggih? Mungkin Dokter Hari Paraton dulu ya. Kami persilakan dok. Baik, terima kasih Dokter Eti, terima kasih. Selamat pagi Dokter Brahmana, teman sejawat, para guru besar, senior semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Bahwa kita kemarin memasuki tahun kalender Hijriah yang 1 Muharram. Mudah-mudahan membawakan keberkahan untuk kita, kekuatan, keikhlasan menerima musibah, pandemi, dan sebagainya. Amin. Dan mungkin juga kita masih berduka cita karena di staf uroginekologi ada yang terpaksa harus berpisah selama-lamanya. Dokter Asami sudah mendahului kita semuanya. Mudah-mudahan bahagia di alam barzah menjadi ahli surga. Baik, Dokter Eti, pertama-tama saya akan menyampaikan apa kira-kira keluhannya ya orang-orang pasien dengan tumor jinak vagina ini. Kadang-kadang ada yang spesifik, kadang-kadang yang tidak. Keluhan yang pertama kali biasanya mengeluh ada benjolan. Nah, kalau ada benjolan, itu harus dibedakan. Benjolan ini sejak dulu apa baru-baru saja keluarnya. Kadang-kadang mereka rancuh, ada benjolan yang sejak dulu. Setelah kita periksa ternyata itu adalah labia yang prominent. Labia minora biasanya. Labia itu memang bisa ekstrim sekali sampai seperti bergelambir gitu ya. Seperti mereka hanya menamakan benjolan saja. Tetapi kalau benjolan itu baru muncul beberapa bulan, beberapa minggu, itu biasanya sesuatu yang memang tumbuh ya, yang tumbuh. Jadi itu sudah patologis. Kalau yang labia prominent itu sebetulnya yang fisiologis. Tetapi kalau ada keluhan ya nanti itu beda lagi itu ya. Itu operasinya operasi rekonstruksi bukan operasi biasa. Kemudian yang kedua keluhannya adalah dengan nyeri. Nyeri waktu duduk, waktu berdiri, waktu berjalan. Itu berarti menandakan adanya infeksi atau tumornya sudah besar sekali. Dokter Edi itu yang punya pengalaman, tumornya sangat gede semongko. Pasiennya nggak ada keluhan apa-apa. Ya, kita yang merasa mengeluh, tapi pasiennya nggak ada keluhan apa-apa, dan operasinya juga sederhana sebetulnya. Pengalaman waktu Dokter Edi, apa itu ya? Tahun berapa itu saya lupa itu. Kemudian keluhan yang ketiga itu merasa tidak sama dengan punya temannya atau punya saudaranya. Punya saya kok berbeda. Nah ini yang kita harus dieksplorasi. Kadang-kadang ternyata itu bukan tumor sebetulnya. Nah, itu tadi ya, bentuk-bentuk ekstrim yang sifatnya masih normal. Jadi timbunan lemak yang berlebihan pada labia mayor dan sebagainya. Ya. Itu kira-kira Dokter Eti sebagai pembuka. Jadi kita berangkat dari keluhan dulu ya. Nah, mari nanti kita mengeksplorasi apa saja yang bisa kita diagnosis dengan anamnesa, kemudian melakukan pemeriksaan atau palpasi. Itu kira-kira Dokter Eti ya. Oke. Baik, matur nuwun Dokter Hari. Jadi memang begitu kami disodori tentang topik tumor jinak genitalia ini, ingatan saya itu langsung ingat pada pasien yang dari Trenggalek dulu, Dokter Hari. Trenggalek ya. Jadi iya Trenggalek dok, saya waktu home visit itu sampai mobil itu harus naik turun gunung 2 kali, menyusuri Bukit Pinus. Jadi mungkin kalau saya boleh sedikit bercerita, pasien ini datang dengan keluhan benjolan di kemaluan. Pada waktu dia datang benjolan di kemaluan, bayangan saya tumor Bartholin begitu saja, kista Bartholin. Ternyata Masya Allah ya dok ya, satu timba ya dok ya. Satu timba yang ukuran 5 liter itu gandol di vulva. Saya ingat sekali vulva sebelah kanan. Dan saya sudah mikir ini apakah ganas karena besar sekali. Dan pasien ini ternyata sudah mengeluhkan itu selama ya mungkin sekitar 5 tahun. Tapi karena situasi ekonominya yang tidak memungkinkan, karena dia rumahnya di pucuk gunung, jadi dia tidak berobat dan toh katanya dia janda. Saya masih ingat dok, janda. Toh enggak ada yang lihat. Di rumah pakai daster, jarian enggak ada yang lihat ya sudah. Tapi lama-lama terganggu karena
mau menikah lagi itu ceritanya Dokter Hari. Ya, ya. Jadi karena mau menikah lagi, tapi ternyata alhamdulillah waktu kita lakukan tindakan operasi, ternyata ini jinak. Memang judulnya itu angiomyxoma agresif pada vulva, hasil PA-nya tapi jinak. Ya alhamdulillah, matur nuwun bimbingannya waktu itu ya Dokter Hari ya. Bimbingan operasinya juga. Bagus ya Dokter Edi itu ya. Hasilnya gimana waktu itu? Hasil PA-nya jinak Dok ya. Dan Hasil PA-nya jinak, hasil rekonstruksinya alhamdulillah baik. Jadi yang penting, saya ingat sekali yang dipesankan Dokter Hari, prinsip-prinsip pada penjahitan itu kita tidak boleh terlalu streng kalau pada daerah vulva. Karena kalau kita terlalu streng, membuang jaringan terlalu banyak, nanti hasilnya pasti penyembuhan lukanya tidak baik dan jelekitut begitu ya Dok. Jelekitut ya. Pada waktu itu punya kemampuan remodeling ya. Jadi waktu itu kita jahit untuk kulitnya, pada waktu kita operasi, makrosnya itu beratnya 3,5 kilo. Iya. Kita rekonstruksi vulvanya dengan penjahitan satu-satu, hasilnya baik sekali. Sangat baik, simetris kanan dan kiri. Sayangnya tidak ada gambar yang bisa kami tampilkan di sini. Matur nuwun Dokter Hari. Baik, mungkin Dokter Gatot juga ada pengalaman sedikit Dok yang bisa disampaikan tentang tumor jinak pada genitalia, pada vulva ini Dok. Monggo Dokter Gatot. Baik, ya, terima kasih Dokter Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya para guru besar, senior, sahabat sekalian. Jadi ya, mungkin mengawali forum diskusi ini atau forum berbagi ini, saya sepakat dengan apa yang telah disampaikan Dokter Hari tadi. Memang kita berangkat memang dari keluhan ya, karena dari dasar keluhan itulah menyebabkan pasien itu datang ke kita atau minta pertolongan dan sebagainya. Tetapi karena kita di bidang uroginekologi, memang jangan lupa fokus kita adalah juga terkait dengan fungsi organ panggul lainnya. Jadi memang ada yang disampaikan Dokter Hari tadi bisa jadi keluhan-keluhan yang bersifat direct ya, langsung kepada masalah tumornya itu sendiri. Tetapi yang teman sejawat sekalian juga perlu kami coba review lagi bahwa kadang-kadang keluhannya juga tidak langsung. Keluhan-keluhan bisa misalnya ada gangguan berkemih misalnya ya. Gangguan berkemih ternyata buntut-buntutnya ada sesuatu tumor jinak di vulva vagina. Jadi itu juga merupakan perhatian kita. Jadi kadang-kadang keluhan-keluhan itu tidak langsung mengenai kepada masalah tumornya, tetapi juga ada yang perlu mendapat perhatian adalah gangguan fungsi organ panggul secara umum pada wanita itu. Bisa gangguan fungsi berkemih, bisa gangguan fungsi buang air defekasi atau buang air besar, bisa juga yang jelas adalah gangguan fungsi seksual. Nah, tiga gangguan fungsi organ panggul itu juga perlu mendapat perhatian karena siapa tahu keluhan-keluhan itu adalah keluhan-keluhan yang tidak langsung karena penyebabnya adalah tumor jinak vulva vagina. Kemudian yang mungkin untuk mengawali diskusi ini juga nantinya juga mungkin teman-teman punya pengalaman bahwa adanya tumor jinak itu juga proses terjadinya, bahkan tadi sudah disampaikan oleh Dokter Edi juga, proses terapinya itu juga perlu mendapat perhatian karena proses terjadinya maupun proses terapinya itu juga kadang-kadang bisa berdampak pada jelas gangguan fungsi organ panggul lainnya tadi, fungsi berkemih, fungsi defekasi, dan fungsi seksual. Dan nanti juga kalau misalnya berkesempatan ada pertanyaan yang berhubungan, nanti kita juga akan sampaikan beberapa tip and trick terkait di bidang uroginekologi dalam rangka mengantisipasi apakah itu diagnostik, apakah itu terapi yang ada hubungannya dengan koreksi-koreksi di tumor jinak vulva vagina ini. Misalnya salah satunya bagaimana sih misalnya kalau ada tumor di daerah vulva vagina yang mungkin berdekatan dengan uretra supaya nanti pada waktu kita melakukan tindakan pembuangan atau penjahitan ulangnya tidak menyebabkan struktur di uretranya. Itu ada tip and trick tersendiri. Kemudian bagaimana menjahit di daerah vagina yang siapa tahu mungkin
jangan sampai nanti buntut-buntutnya vaginanya terlalu sempit, misalnya begitu ya. Vaginanya terlalu sempit sehingga mengganggu fungsi seksual normalnya. Begitu juga dengan kalau misalnya berkaitan dengan anus, nanti kalau jahitan-jahitan atau tumor-tumor di daerah perineum dan sebagainya. Jadi semuanya itu juga mungkin ada semacam kita berbagi tip and trick yang mungkin ini mengawali diskusi, siapa tahu teman-teman yang lain bertemu dengan situasi-situasi yang memerlukan hal tersebut ya. Mungkin itu Dr. Eti yang bisa saya sampaikan mengawali diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Gatot. Ini sebenarnya sudah banyak sekali ya, sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan oleh peserta. Tapi satu pertanyaan mendasar sebelum nanti kita mulai menjawab pertanyaan peserta ya, Dr. Gatot dan Dr. Hari. Apakah kita secara inspeksi atau palpasi saja bisa membedakan apakah ini tumor jinak atau ini kira-kira merupakan suatu keganasan saat kita mendapatkan benjolan pada daerah vulva atau vagina? Bisa nggak dok, dengan inspeksi dan palpasi saja, dengan pemeriksaan fisik maksud saya? Ya, Dr. Eti, terima kasih. Jadi ya secara umum ya memang penegakan diagnosis itu memang bermula dari anamnesa, pemeriksaan fisik dan sebagainya, pemeriksaan laboratorium dan seterusnya. Tapi pemeriksaan fisik itu sendiri juga misalnya bermula dari inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi dan sebagainya. Tetapi kita ketahui bersama bahwa pemeriksaan gold standar bakunya dari pemeriksaan keganasan tentu adalah pemeriksaan PA ya, histo PA, dan itu kita memaklumi semua. Kalau pemeriksaannya berkisar belum sampai pada PA, tentu itu belum mencapai standarnya, istilahnya gold standarnya. Ya walaupun kita bisa mencurigai apakah ini curiga ganas, itu ya bisa saja, tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa itu gold standar yang bahwa itu ganas, ya tentu kita harus memastikan dengan pemeriksaan PA. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, Dr. Eti. Bagaimana Dr. Gatot? Tenun Dr. Gatot. Kalau dari Dr. Hari mungkin ada tambahan dok. Maksud saya mungkin kapan ya kita harus melakukan biopsi PA dulu, FNAB dulu. Apakah ada memang tumor di daerah vulva vagina yang memerlukan biopsi atau FNAB dulu dok sebelum kita melakukan tindakan? Tentu saja ini di luar kista Bartholin atau kista Gardner yang memang selama ini sudah sering kita kenal. Bagaimana Dr. Hari? Iya, Dr. Eti. Yang penting menurut saya itu diagnosisnya ya, Dr. Eti ya. Jadi kalau ada keluhan tadi, kita transfer menjadi pemeriksaan, kemudian dari pemeriksaan kita menetapkan diagnosisnya ya. Dengan pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan sederhana saja, beberapa kan bisa kita ketahui bahwa itu sebenarnya gangguan yang jinak. Misalkan, jadi tumor-tumor di daerah vulva vagina itu bisa berbasis neoplastik, seperti yang disampaikan Dr. Adi tadi, papiloma, golongan angioma, dan sebagainya, atau myxoma, atau soft tissue tumor lainnya. Kemudian yang kista itu juga suatu neoplastik, ya, yang berisi cairan. Kemudian yang ketiga, tumor yang berbasis infeksi, seperti kondiloma, acuminata, dan sebagainya. Kondiloma itu bisa sampai 1 kilo besarnya juga bisa, ya. Karena kecepatan tumbuhnya luar biasa, terutama pada waktu kehamilan dengan kondilom itu kalau nggak diberesi bisa pertumbuhannya bersaing dengan kehamilannya. Jadi kemudian yang terakhir itu adalah benjolan yang sering dikeluhkan tumor, tapi ternyata bukan tumor yang Dr. Gatot tadi sudah menyampaikan. Ya, itu adalah turunnya suatu kel dari buli-buli ataupun dari rektokel dari belakang dari rektum. Kemudian sering juga dikeluhkan tumor ternyata adalah suatu serviks atau porsio yang turun. Bisa dari prolaps, bisa dari elongasio coli atau memanjangnya porsio itu sampai kalau mengejan sedikit saja atau posisi berdiri dia akan turun. Jadi kalau tumornya itu mobile,
kita sudah curiga bahwa ini biasanya adalah prolap organ panggul. Nah, yang disampaikan Dr. Eti tadi, kalau misalkan ini adalah suatu infeksi kondilom yang kita sudah melihat saja sudah tahu kalau ini kondilom ya, seperti cauliflower brokoli ya, warnanya kadang-kadang merah, abu-abu dan sebagainya, dan dia bisa single, bisa berpencar. Itu makanya itu kalau itu ya sudah tidak usah dilakukan pemeriksaan apa-apa. Kita curiga keganasan pada daerah vulva vagina itu kalau ada tanda-tanda kankernya, misalkan biasanya yang sering adalah ulceratif di daerah vulva ini, bagiannya Dr. Brahmana. Dia ulceratif bisa juga tumbuh sebagai benjolan yang ganas dan kelihatan bahwa dari tampilan saja sudah bisa mencurigakan suatu keganasan. Tetapi bagaimanapun juga apa yang disampaikan Dr. Edi betul, bahwa gold standar diagnostik adalah patologi anatomi ya, melakukan biopsi. Kalau yang tumor-tumor jinak yang kelihatannya ekstrim besar, ya memang idealnya itu dilakukan biopsi, itu suatu idealnya. Jadi kalau kita di rumah sakit akademik, memang semuanya harus berbasis diagnostik yang betul. Tetapi kalau misalkan kita tahu bahwa dengan palpasi, kemudian anamnese, pemeriksaan fisik, palpasi, Bartholin, kalau pada posisinya begitu, sudah hampir pasti tidak pernah ganas. Ya. Kita langsung plan suatu terapi. Tadi ada pertanyaan dari Dr. Brahmana tadi ya, kapan kita melakukan? Kapan kita melakukan marsupialisasi? Kapan kita melakukan? Dan kapan kistektomi? Ya. Kalau ternyata kasusnya kista Bartholin. Nah, ini pertanyaan yang menarik sebenarnya ya dok ya. Jadi kapan sih sebenarnya kita melakukan marsupialisasi saja, atau kapan kita harus extend sampai kistektomi? Karena terus terang kalau kita mendapatkan kasus, ini kita bicara kista Bartholin ya dok ya, seperti yang disampaikan Dr. Brahmana. Kalau kista Bartholin itu rasanya kalau mau insisi dan marsupialisasi saja itu sebenarnya praktis, enak ya, tapi kurang lego karena ternyata nggak bisa semua diambil. Tapi kalau kita memaksakan diri untuk melakukan kistektomi itu juga ternyata kadang-kadang malah resiko perdarahan. Bahkan saya pernah mendapatkan cerita dari salah seorang teman yang melakukan tindakan kistektomi pada kista Bartholin itu sampai kena cedera pada rektum. Jadi akhirnya harus repair rektum dulu. Ini bagaimana Dokter Hari? Apa ada pertimbangan khusus ya dok? Kapan kita melakukan kistektomi? Kapan kita cukup insisi marsupialisasi saja? Ya, baik. Dok. Ya. Sebenarnya terapi itu adalah yang menyenangkan bagi pasien, itu yang paling bagus ya. Menyenangkan itu apa? Tidak mahal ya. Nomor 2, operasinya singkat, cepat, sederhana, kemudian tidak kambuh lagi. Yang terakhir adalah less pain, tidak terlalu sakit. Kapan kita melakukan kistektomi? Dari beberapa literatur itu dikatakan kalau itu terjadi infeksi sebagai sarang infeksi yang berulang-ulang. Kalau selama kista Bartholin itu kan sebenarnya jinak, ya, jinak dan tidak infeksi, tetapi dia berpotensi menjadi kalau terjadi paparan bakteri saja masuk ke dalam saluran itu, kemudian masuk akan berpotensi menjadi Bartholin abses. Nah, kalau Bartholin abses, terapinya juga sama sebenarnya dengan kista Bartholin, sama ya. Kalau masih terjadi fase infiltrat, masih nyeri, masih kita kasih antibiotik sampai dia sampai tanda infiltrasinya itu paling tidak berkurang. Jangan ditunggu lama-lama dengan pemberian antibiotiknya, segera 1 atau 2 hari langsung dilakukan insisi, dievakuasi. Pusnya itu dievakuasi sampai dengan bersih sama sekali. Kalau kita dapatkan bahwa kista Bartholin atau Bartholin absesnya sudah tenang, sudah nyerinya hanya minimal,
kita bisa langsung melakukan marsupialisasi. Dan marsupialisasi yang sering saya temui dia sampai berulang-ulang kembali, saya sering mendapat yang insisi yang kedua, yang ketiga, karena teman-teman itu terlalu kecil insisinya. Ya. Pada waktu absesnya besar, kalau kita insisi 1 cm, itu sebetulnya kita menginsisi mungkin hanya 3 mili atau 4 mili ya saja. Sangat kecil. Sehingga kita pada waktu insisi jangan tanggung-tanggung. Ya, 1,5 cm sampai 2 cm, dan itu persis di daerah himen, di baliknya himen itu. Ya. Sehingga nanti lukanya tidak tampak dan sebagainya. Jadi jangan ragu-ragu untuk melakukan insisi. Yang kedua, dievakuasi sebersih mungkin, dicuci dengan piset. Cucilah dengan piset. Piset itu luar biasa, normal salin, ya. Itu bisa meluruhkan debris-debris normal salin itu. Saya biasanya melakukan itu, bisa bersihkan. Kemudian teknik marsupialisasinya itu kalau bisa insisinya agak lebar, kemudian marsupialisasinya agak ekstensif ke samping, ke lateral, ya. Sehingga nanti celah itu tidak menutup kembali. Yang prinsip kan itu, kalau celah yang kita buat tadi menutup kembali, maka dia akan kambuh. Kemudian dilakukan penjahitan dengan benang yang kecil, 3.0 atau 4.0 nggak apa-apa, yang delay absorbable. Kalau mau menggunakan yang 2.0 yang besar, ya yang benang-benang yang absorbable yang 1 minggu itu nggak apa-apa. Nanti sebentar 1 minggu udah dilepas. Jangan lupa dipasang drain di antaranya supaya mencegah tidak dempet lagi. Sebab kalau luka itu karena posisi di daerah saya itu kan selalu menutup, ya, selalu menutup, sehingga cenderung untuk mudah sekali terjadi kekambuhan tadi. Jadi drain itu hanya untuk mencegah terjadinya perlengketan insisi yang kita buat. Nah, bagaimana dengan antibiotik? Kalau tanya saya, ya saya paling nggak suka pakai antibiotik. Meskipun abses, saya nggak pernah kasih antibiotik. Karena saya belajar di Belanda itu ya gitu. Saya tanya ke dokter Belanda waktu itu, ini abses kok, jelas infeksi kok nggak dikasih antibiotik. Saya pastikan katanya bahwa ini orang ini udah baik-baik. Jadi bukan, kalau ini terduga gonore atau chlamydia, kita harus pakai antibiotik. Ya, sekali lagi kalau gonore atau chlamydia infection itu kita harus pakai antibiotik. Tetapi kalau itu dia fine-fine saja, itu kemungkinan E. coli kolonisasi dari rektum. Itu dibuang saja, pusnya dibuang, dibersihkan, kasih analgetik, sudah akan sembuh sendiri. Tidak memerlukan. Tetapi kalau itu abses yang tenang. Tapi sekali lagi, kalau sedang terjadi infiltrat, itu berarti radangnya itu masuk ke jaringan sekitarnya. Itu kita harus cover dengan antibiotik. Ya, 3 atau sampai 5 hari. Kira-kira itu Dokter Eti, ya. Baik, Dok. Saya tertarik dengan penyebutan pemakaian benang tadi, Dok. Jadi benang tadi Dokter Hari menyebutkan bahwa yang dipakai itu adalah benang yang cepat diserap, gitu. Iya. Apakah besar itu 20? 20 ya. Ini yang semua kasus, apakah semua kasus menggunakan benang yang cepat diserap, atau mungkin ada kasus tertentu yang kita harus memilih benang yang lain, Dok? Kalau ya, ini pertanyaannya bagus, Saudara. Kalau kita terduga infeksi, ya kita harus menggunakan benang yang lebih kuat, ya. Jadi yang bukan yang delay absorbable itu lebih bagus. Kalau tidak terduga infeksi, kita menggunakan benang-benang yang tidak cepat diserap, ya, Dok, ya. Yang cepat diserap juga enggak apa-apa, ya. Ya. Asal nomornya apa-apa ya. Baik. Iya. Jadi berarti untuk abses Bartholin pun sudah. Ya. Gitu, matur nuwun. Untuk Dokter Gatot ini ada matur nuwun ya Dokter Hari ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan kapan kita melakukan marsupialisasi, kapan kita melakukan gistektomi, dan ternyata Dokter Hari tadi juga memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana sih cara melakukan penjahitannya, bagaimana cara melakukan perawatannya, dan mengingatkan bahwa kita sebaiknya memakai peset, ya. Jadi diguir pakai peset. Ini berarti nggak perlu pakai betadine ya, Dok, ya? Untuk mencuci bagian dalam itu, ya dalamnya
kantong kista atau absces itu pakai PZ paling bagus ya. Ya, PZ saja ya dok ya, tidak perlu betadine. Iya. Itu Baik. sama juga seperti yang COVID ini ya. Kalau kita melakukan bronkoskopi, kita cuci bronkus itu kita menggunakan larutan PZ, justru itu bersih sekali nanti. Karena lendir-lendir, debris-debris itu bisa terlepas dari dindingnya. Itu yang penting. Ya, berarti ini sekarang memang ini harus jadi acuan kita karena bahkan dulu waktu zaman saya PPDS dok, itu untuk membersihkan tuh pakai apa ya namanya yang sampai berbuih itu loh dok. Perhidrol. Hidrol, Ya, betul. dicampur susu mocha sama betadine, dok. Apakah ini masih ada yang memakai ya sekarang ya? Kalau saya terus terang karena saya mengerjakan sesuatu itu seringkali diawasi dokter Hari. Jadi saya sudah tidak berani pakai, bahkan betadine pun saya sudah tidak pakai lagi. Jadi cuci cukup dengan PZ ya. Mudah-mudahan ini nanti semuanya juga akan pede bahwa cuci seperti ini cukup dengan PZ. Baik, matur nuwun dokter Hari ya. Ini ada pertanyaan dari sejawat yang lainnya. Jadi ini ada pertanyaan dari Angel. Waduh, namanya Angel, dokter Angel ya. Izin bertanya dok, apakah sering menggunakan pil KB atau hormonal lainnya dapat mengakibatkan tumor atau keganasan? Dan faktor yang berperan selain hormon apa saja pada tumor vulva? Apakah hubungan intim bisa mencetuskan tumor? Terima kasih dok. Dokter Gatot mungkin bisa menjawab ya dok ya. PKB atau hormonal apakah bisa menyebabkan tumor atau keganasan? Oke, monggo dokter. Silakan dok. Baik, dokter Edi, terima kasih. Ya, pertanyaannya ini sebenarnya saya tidak Mungkin tahu apa tumor ya ini. luas mungkin ya. Iya, kok saya tidak melihat langsung yang terkonek dengan diskusi kita pada periode ini ya. Tapi ya enggak apa-apa. Sejauh ini kita faktor hormonal ya bisa saja sih kalau bisanya sih bisa, tetapi yang paling sering kita temui yang teman-teman biasanya sering juga temui rasanya itu ya bisa kita kelompokkan dalam beberapa penyebab ya etiologinya. Biasanya seperti apa yang tadi disampaikan atau diceritakan oleh Dr. Hari dan Dr. Edi, terutama infeksi ya termasuk vaskulinitis dan sebagainya, itis semua ya, infeksi itu. Kemudian kelompok infeksi. Kemudian tumor-tumor jinak yang kelompok neoplasma. Tentu neoplasma ini tentu yang kaitannya dengan yang jinak dan ganasnya tadi. Kemudian baru ada kelompok lain yang memang ini jarang tetapi sering menyulitkan adalah yang kongenital ya, kongenital termasuk kista Gardner dan sebagainya, itu termasuk problem-problem yang seperti tumor yang kongenital kelompoknya. Baru kelompok yang lain adalah kelompok-kelompok misalnya seperti tumor tapi bukan tumor ya, seperti kel-kel yang lain seperti sistokel, rektokel, kemudian kasus prolap organ panggul, seperti tumor keluhannya benjolan tetapi sebenarnya bukan tumor, itu ya berupa elongasio coli atau elongasio cervix tadi yang disampaikan Dr. Hari maupun prolap uteri. Itu yang terkait, atau juga yang tumor-tumor yang mungkin bekas dalam tanda kutip ya, bekas jahitan dan sebagainya yang seperti tumor. Itu misalnya kalau ada jaringan-jaringan granulasi yang muncul, itu seperti ada tumor. Kemudian yang dan lain itu yang dikelompokkan begitu. Tapi dari semua kelompok itu sangat sedikit yang terkait dengan hormon secara langsung ya. Kalau secara tidak langsung ya mungkin memperberat situasi ya bisa saja seperti yang disampaikan dengan Dr. Hari ya, pada orang-orang hamil itu di mana imunokompromis atau imunnya lebih rendah sehingga beberapa kasus infeksi yang seperti memunculkan tumor tadi bisa lebih cepat pertumbuhannya dan sebagainya. Itu bisa saja ya, walaupun itu kaitannya itu kan hormon kan ada hamil dan sebagainya ya, betul juga, tetapi tidak terkait langsung yang sepertinya hormon bikin jadi tumor. Nah itu kan
rasanya tidak se ekstrim itu. Mungkin itu ya. Kalau ada hubungan dengan hubungan seksual, apakah ada hubungan seksual menyebabkan jadi tumor? Ya, mungkin secara tidak langsung ya bisa saja tumor-tumor yang karena infeksi, yang infeksinya itu bermula atau berangkat dari STD ya, sexual transmitted disease. Nah, itu bisa saja bisa mengarah ke arah sana. Tapi selama hubungan seksual baik-baik saja istilahnya, ya rasanya tidak se ekstrim sampai menimbulkan tumor seperti apa yang kita khawatirkan. Nanti kalau itu kan jadinya gosipnya, wah hubungan seksual menyebabkan tumor jinak lah, kan tidak begitu ya. Mungkin secara ekstrim, secara umum begitu. Saya mungkin tidak bisa menjawab persis apa yang dimaui karena saya tidak menangkap apa sebenarnya yang dimaui penanya secara khusus begitu ya. Mungkin Dokter Hari bisa membantu atau apa. Ya, terima kasih Dokter Eti. Iya, matur nuwun Dokter Gatot. Tapi memang pertanyaan ini seringkali membawa pasien ke kita ya, Dok ya. Jadi datang ke kita itu, Dok, saya ini habis hubungan dengan suami saya. Lama enggak ketemu karena suami saya layar misalnya. Habis itu gatal dan muncul benjolan. Jadi mungkin arahnya ini seperti yang disampaikan Dokter Gatot nggih. Artinya mungkin yang dimaksud adalah apakah tumor ini ada hubungannya dengan hubungan seksual? Ya kalau memang tumor itu terkait dengan penyakit penular seksual ya sangat bisa jadi iya. Karena kondiloma acuminata mungkin ya, Dok ya maksudnya. Kalau kondiloma acuminata memang seringkali pasca hubungan seksual ada gatal dulu lalu muncul benjolan. Mungkin Dokter Hari bisa menambahkan, Dokter Hari? Ya tadi mungkin ada kista Bartholin yang masih kecil, kemudian setelah berhubungan ternyata terpapar dengan STD, chlamydia atau GO, gonore, kemudian terjadi abses ya. Kalau abses kan cepat kalau itu terjadi infeksi. Jadi kalau memang makanya itu yang paling anamnesa ya kalau menurut saya. Kalau kista Bartholin itu cepat tumbuhnya dan nyeri, itu absesnya biasanya abses STD ya. Tetapi kalau dia itu sudah benjol lama, kemudian mendadak sakit, itu biasanya kistanya sudah ada dulu, kemudian kistanya terinfeksi oleh kolonisasi bakteri-bakteri dari rektum, E. coli biasanya. Tapi bisa juga STD, bisa juga. Makanya itu harus hati-hati itu. Kalau ditanya ini apakah dari suami saya, nah ini saya nggak bisa jawab. Saya kembalikan tanya ke suaminya aja Bu ini. Karena pertanyaan yang paling sensitif susah dijawab. Jawaban kita menentukan keharmonisan rumah tangga ya, Dokter ya. Saja itu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Hari, Dokter Gatot. Ya, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari Dokter Angel ya, karena kalau misalnya hubungan seksual itu menyebabkan benjolan, menyebabkan tumor pada daerah vulva vagina, maka kita harus lebih jelas dulu itu tumor yang sebagaimana. Kalau memang itu seperti kondilom atau kista Bartholin mungkin iya, tapi kalau secara umum kita sulit menyimpulkan ya. Baik, matur nuwun. Dan ini ada pertanyaan Dokter Hari dari Dokter Ketut Edi. Selamat pagi. Kondiloma acuminata sering terunggah bintik-bintik kecil dan kadang-kadang tidak terlihat jelas dan tumbuh banyak menyebar di daerah vulva. Sehingga yang berupa bintik-bintik penyebar sangat sulit untuk dikauterisasi secara menyeluruh. Untuk kondisi demikian, apa yang kita lakukan untuk mengurangi rekurensi? Mungkin ada obat di luar, di mana kita bisa dapatkan, mohon pencerahan, dan terima kasih banyak. Baik Dok, pertanyaan dari Dokter Edi ini tentang kondiloma acuminata. Kadang memang banyak kecil-kecil begitu Dok ya, menyebar di banyak tempat. Kadang kalau cuma kauter saja, nanti tumbuh lagi. Pertanyaan beliau, apa ada obat luar yang bisa dipakai? Nah, seperti mungkin maksudnya podofilin begitu ya Dok, tapi setahu saya podofilin sudah sulit didapat sekarang. Mohon tanggapan Dokter Hari. Ya, baik. Tentang kondiloma acuminata ini memang berbagai macam jenisnya. Ada yang seperti bintik-bintik saja, menyebar dari vulva, bisa sampai ke vagina bagian dalam, sampai ke serviks, atau sampai ke daerah sekitar anus, ya, perineum sampai ke anus. Jadi kalau kita menemukan ini kambuh-kambuhan, ini kan penyebabnya virus. Ya. Jadi pada
tata laksananya itu kita harus total. Kalau memang ini sudah menikah, kita bisa langsung lakukan in speculo. Kita lihat vagina bagian dalamnya sampai dengan serviks. Kalau di sana juga terduga ada suatu bintik-bintik kondilum, itu juga harus diselesaikan. Kalau tidak, nanti kalau hanya yang di luar saja yang kita atasi, maka akan terjadi kekambuhan lagi. Ya. Kemudian kalau terapinya kita menggunakan apa? Jadi modalnya ada dua sekarang itu, yang chemical atau yang mekanik ya, yang bisa dengan electrical tadi, di counter istilahnya. Di counter itu juga harus hati-hati, jangan terlalu ekstensif sebab itu nanti akan merusak jaringan sekitarnya. Itu yang kondilum yang bintik-bintik. Tetapi kalau kondilum yang sudah terlanjur besar, tambah enak. Kita counter itu di stalknya, di tangkainya. Begitu tangkainya lepas, kemudian kita counter sedikit lagi, maka itu biasanya sudah cepat sekali untuk sembuh. Kemudian yang chemical itu dulu adalah tinctura podopili namanya. Tetapi akhir-akhir ini akan kesulitan, maka sebagai penggantinya digunakan trichloroacetic ya, TCA 25%, itu bisa digunakan. Kemudian ditetes bukan ditetes ya, diulas saja sebentar, sekitar 2 sampai 3 menit, kemudian dibersihkan. Nah, kemudian nanti diulang, ya bisa 2 hari sekali untuk hadir di klinik kita, kemudian kita teteskan lagi, kita apply di aplikasi pakai cotton bud itu. Kalau yang bintik-bintik kecil ini, karena itu akan sangat pedih, biasanya kita nanti dengan lokal anestesi kita bisa kasihkan untuk menghilangkan rasa nyerinya itu. Tetapi sekali lagi kita harus eksplorasi mulai dari dalam ya, dari serviks, dinding vagina. Kalau ada jangan ragu-ragu, itu semua harus diselesaikan. Berarti ya. Penggunaan TCA ya dok ya. Penggunaan TCA itu. Jadi saya memang sering melihat dari teman sejawat dokter kulit ini menggunakan TCA. Jadi dokter Hari sendiri juga merekomendasikan ya dok. Iya. TCA ini apa boleh pasien menggunakan sendiri dok, atau harus selalu kontrol ke kita sebelum menyediakan obat? Dan ini dokter Ketut Edi menanyakan, di apotek tersedia ya dok? Trichloroacetic ada, bisa disiapkan ya. Pasien nggak boleh dikasih resep TCA, nanti nggak bisa. Jadi pasien nggak bisa. Ya. Baik. Nggih. Baik, matur nuwun dokter Hari. Jadi ini mungkin bisa menjawab pertanyaan dari dokter Ketut nggih, dok. Kemudian sembari menunggu pertanyaan yang lain dokter Hari. Jadi ini benjolan di kemaluan ya. Ada lain lagi itu dokter Eti. Mungkin dokter Ketut bisa jelaskan itu yang apa namanya Gardner cyst itu diapakan ya, bagaimana? Oh baik. Ya, dokter Ketut mungkin bisa menjelaskan dok tentang Gardner cyst dok. Bagaimana membedakan dengan kista Bartholin? Oh, baik. Ada lagi yang namanya ini dok, ductus skin, kista ductus skin. Nah, monggo dokter, silakan. Ya. Baik, terima kasih Dokter Eti, saudara sekalian. Ya, terkait kista Gardner ini yang memang sering teman sejawat merujuk ke saya beberapa kasus kista Gardner yang membingungkan. Ya, ini apa toh ini? Ini kok? Nah, baik. Jadi berangkat dari awal dulu bahwa memahami kista Gardner itu memang sebenarnya kista Gardner itu kan kelompok dari yang bukan infeksi, bukan yang neoplasma, tetapi dia masih kelompok yang tumor-tumor kongenital. Nah, kista Gardner itu memang merupakan suatu kista yang berasal dari sisa dari embrional, yang dimana biasanya pada saat dewasa hal tersebut sebenarnya rudimenter atau mengecil atau menghilang. Tetapi ada beberapa wanita yang ya, itu tidak mengecil, tidak menghilang, dan bahkan menetap. Dan kalau terjadi kadang-kadang infeksi sekunder dan sebagainya, menjadi membesar ya, ada pertumbuhan lebih
lebih bermakna begitu. Nah, memang keluhannya itu sangat tergantung. Kalau memang dia cukup besar, memang biasanya keluhannya adalah keluhan benjolan saja. Nah, yang khas pada kisah Gardner itu sesuai dengan embriologinya itu selalu posisinya adalah di posisi dinding vagina anterior, ya, lebih dominan di sisi anterior. Jadi kalau sejauh sekalian menemukan tumor-tumor yang lebih ke kistik gitu, itu dan posisinya di dinding vagina anterior, maka kita boleh mencurigai itu sebagai sesuatu kista Gardner. Sedikit berbeda dengan kista Bartholin. Kista Bartholin tentu tempatnya atau posisinya adalah posisi di mana tempat secara fisiologis di Bartholin itu sendiri, kelenjar Bartholin, ya. Kelenjar Bartholin posisi secara anatomis dia lebih ke permukaan, dalam arti lebih ke distal vagina. Tetapi kalau kista Gardner itu bisa distal sampai ke sisi proksimal. Dan biasanya yang ketahuan kemudian itu biasanya adalah sisi-sisi yang di posisi vagina proksimal. Yang kemudian tahu, ya, kemudian mungkin dulu sudah ada, tetapi karena tidak merupakan keluhan, tidak menyebabkan keluhan, baru ketahuannya kemudian. Ya, posisinya memang bisa proksimal, bisa sampai proksimal, walaupun bisa juga sampai distal. Tapi yang sering kita temui biasanya sampai ke tengah proksimal, ya. Beda dengan yang kista Bartholin. Nah, dari secara anatomis posisinya lebih ke distal. Dan kalau kista Gardner, karena itu basicnya berangkat dari sisa embrio jaringan embrional yang tidak mengecil setelah dewasa, maka tidak ada keluhan seperti kista Bartholin yang seringnya ada karena infeksi, bermula dari infeksi. Jadi biasanya tidak ada keluhan nyeri dan sebagainya. Hanya keluhannya berupa benjolan atau beberapa kali ditemukan pada saat misalnya menjelang persalinan, ya, pada waktu VT, evaluasi persalinan, persalin kehamilan dan sebagainya, ketahuan ada benjolan, ada tumor di sana yang baru ketahuan kemudian. Mungkin itu Dr. Eti sementara. Terima kasih. Baik, matur nuwun ya, Dok. Jadi memang perlu kejelian kita ya, terutama untuk memastikan itu lokasinya di mana. Jadi kalau memang kista Gardner biasanya sedikit lebih ke dalam ya, Dokter Gatot ya. Ini di Q&A banyak pertanyaan, Dr. Eti. Oke. Ya, Dok, kalau berkenan saya bantu bacakan, Dok. Oke, silakan dibacakan. Nggak muncul nih. Oh iya, banyak pertanyaan ini. Baik. Ini Jadi dari Dr. Ari Widiasa ya, pada penanganan kista Bartholin atau abses Bartholin yang aktif proses radangnya, bila masih aktif kami MRS-kan. Dalam perawatan tersebut, tumor pecah malam hari, keesokan harinya pasien minta pulang karena tidak sakit. Akhirnya bisa kami lakukan eksisi 2 tahun kemudian datang dengan abses berulang. Tindakan dilakukan sebelum MRS agar bisa tuntas, mohon izin. Mungkin ini maksudnya bagaimana supaya ini tidak berulang, Dok? Ada jawaban tidak, Dok? Dokter Hari atau Dokter Gatot ini, bagaimana caranya supaya abses Bartholin tidak berulang? Monggo Dokter Gatot nih. Silakan Dokter Gatot. Ya, Dokter Hari, silakan. Supaya tidak berulang. Ya, jadi seperti apa yang tadi disampaikan oleh Dokter Hari, bahwa kalau berangkatnya ini memang tadinya karena infeksi, tentu supaya tidak berulang ya kita mencegah supaya tidak ada infeksi lagi, seperti begitu ya. Jadi infeksinya yang lebih baik dihindari supaya tidak menyebabkan berulangnya abses atau kista yang kemudiannya menjadi kista Bartholin, kadang-kadang begitu. Tapi ya kalau memang sudah berulang ya harus kita terapi tentu ya. Pencegahannya adalah mencari lebih jauh faktor predisposisi terjadinya keberulangannya itu. Yang paling sering adalah infeksi. Jadi kalau infeksi ya tentu dicegah bagaimana supaya infeksinya tidak berulang. Mungkin secara simpel begitu, Dr. Neti. Ya.
Baik, matur nuwun Dokter Gatot. Dokter Hari ini mungkin juga menyambung pertanyaan dari Dokter Haris Wibawanto nggih, Dokter Bau ini. Jauh sekali di Banyuwangi nih Dokter Bau ya. Mohon tips dan trik untuk insisi dan drainnya Dok, atau marsupialisasinya pada kista atau abses Bartholin agar tidak berulang. Nah ini kalau di saya sih supaya tidak berulang ya harus sampai histektomi begitu. Mungkin Dokter Hari punya pandangan lain Dokter. Ya, pengalaman kami lakukan tadi insisinya itu vertikal, kemudian jangan tanggung-tanggung. Ya, 1 senti itu kurang. Jadi pada waktu masih ada tumornya itu saya biasanya melakukan insisi panjang 2 cm. Nanti begitu kempes itu kan memendek lukanya itu ya. Nah ini yang menyebabkan jadi menutup lagi. Nah rusak. Ada feedback ya. Baik. Suaranya feedback. Berarti Ya. harus panjang ya Dok ya. Insisinya begitu ya Dok. Panjang, jangan ragu-ragu. Ya, yang banyak. Kemudian dipasang drain. Drain itu paling hanya 1-2 hari saja. Kalau lepas ya biarkan saja, enggak apa-apa. Nanti kontrol lagi. Kalau nanti pada waktu kontrol 5 atau 7 hari. Nah itu kita kalau memang dia mengecil, kita bisa bantu sedikit dilatasi untuk supaya dia lebih lebar lagi. Biasanya dengan insisi sekitar 2 cm, nanti kalau jadi itu misalnya lubangnya masih ada lubang nanti ya bekas insisi. Sekitar 6 mili lah, sekitar 6 mili, 7 mili, biarkan aja enggak apa-apa, tidak mengganggu fungsi seksual dan lain sebagainya. Justru itu nanti sebagai saluran keluarnya lendir dari Bartholin, glandula Bartholin sebagai pembasah pada waktu hubungan seksual. Dok, kalau kultur pus itu apa perlu ya Dok ya? Jadi supaya nanti setelah itu kita perlu memberikan antibiotika yang tepat. Jadi pusnya, absesnya itu Dok, biasanya kita ambil, jaringannya kita ambil sedikit untuk dilakukan kultur. Apa Dokter Ari juga menyarankan demikian? Kalau memang itu yang berulang, kalau berulang tadi, itu ya harus wajib memang dilakukan kultur ya. Dan yang dikultur bukan pusnya ya. Kalau dikultur pusnya pasti negatif. Jaringannya. Ya, dikerok jaringan sekitarnya, itulah yang dikirim ke laboratorium mikrobiologi. Tetapi kalau anamnesanya baik, kita tahu persis ya perilakunya dan lain sebagainya, suami istri itu fine-fine saja ya. Saya rasa saya justru nggak pakai antibiotik juga, pengalaman kami tidak apa-apa ya. Justru yang penting itu tadi ya, jadi norma mikrobiom vagina itu jangan dirusak dengan antibiotik atau betadin yang berlebihan, iodin yang berlebihan. Jadi ternyata pemakaian antibiotika pun kalau dari Dokter Hari Paraton tidak rutin ya Dok ya? Iya, tidak disarankan itu bakterinya jadi resisten. Tapi kalau memang itu kita ragu-ragu cenderung arahnya ke gonore, kita tanyakan suaminya juga apakah Bapak juga pernah mengeluh seperti ini dan sebagainya, ya sudah kita terapi masif aja karena gonore kan harus bakteri intraseluler. Baik. Ini harus dengan dosis tinggi. Matur nuwun Dokter Hari, mudah-mudahan bisa menjawab Dokter Ari Widiasa dan Dokter Haris Wibawanto. Mungkin menambahkan Dokter tadi sedikit. Siap Dokter, monggo silakan. Ya tadi yang mungkin. Jadi untuk supaya tidak kambuh salah satu ya trikinya itu kalau jahit memang disarankan jahitnya satu-satu Dokter. Jadi tidak jahitnya satu-satu, sekalian jangan dijelujur. Karena kalau dijelujur ada kecenderungan mereka lumen yang sudah kita buat, insisi yang sudah kita buat jadi mengecil, mengecil menutup itu. Jadi jahitannya satu-satu dan yang itu. Dan jangan ragu-ragu, jahitnya memang agak rapat dalam arti bukan rapat kenceng ya, tapi antara jahitan satu ke jahitan berikutnya itu rapat saja. Rapat saja. Toh benangnya itu kan benang yang dapat diserap ya. Jadi tidak masalah dijahit rapat saja. Rapat dalam arti jarak antara jahitan itu rengket, dengket gitu. Karena kalau jaraknya itu jarang, hanya dijahit di titik-titik tertentu dijahit, yang lain enggak. Terus itu nanti biasanya cenderung sisa-sisa yang tidak kejahit itu masih memberi kesempatan melengket lagi dan sebagainya. Jadi
usahakan jahitannya satu-satu dan rapat. Maksudnya setiap jahitan itu salah satu juga trik untuk mencegah supaya tidak gampang nempel lagi dari insisi yang kita buat selama waktu marsupialisasi. Mungkin tambahannya itu, Dr. Yati. Baik, Terima kasih. terima kasih Dr. Gatot. Ini sebelum waktunya sudah hampir berakhir ini, tapi insya Allah akan terjawab semua ini mudah-mudahan. Dari Dr. Sindanu, izin tanya apakah kandida yang membandel sudah diterapi dengan voriconazole selama 5 hari masih belum berhasil. Swab vagina masih ditemukan sel ragi, dapat mengakibatkan tumor jinak pada vulva. Lalu terapinya bagaimana? Ini spesifik untuk Dr. Hari Paraton. Monggo Dr. Hari, bagaimana dengan kasus kandida yang membandel, Dok? Ya, vaginal vaginosis atau Candida vaginiasis ini seringkali memang dia menjadi resisten terhadap anti jamur, dan sekarang ada indikasi jamur ini mengarah ke resisten. Biasanya kita menggunakan fluconazole, itu yang paling sering ya. Kalau menggunakan fluconazole tidak sembuh, sebaiknya kita lakukan pemeriksaan swab, kita kulturkan, kemudian dimintakan untuk pemeriksaan kultur dan sensitivity tes terhadap anti jamurnya. Karena beberapa jamur ini sekarang banyak sekali, terutama pada masa COVID ini kami menemukan banyak sekali jamur-jamur yang resisten pada kasus ISK, pada paru dan sebagainya. Karena apa? Karena penggunaan anti jamur dan antibiotik yang tanggung-tanggung. Itu yang memicu jamurnya nggak mati, tapi memicu untuk terjadinya infeksi yang lebih parah lagi atau dengan resistensi. Penggunaan antibiotik yang terlalu panjang itu akan mematikan bakteri bisa, tetapi juga tidak mematikan bakterinya juga bisa menjadi resisten, dan cilakaannya jamurnya juga ikut resisten ternyata ya dengan antibiotik itu. Sehingga yang paling bagus, makanya mikrobiom itu kita jaga, kita menggunakan antibiotik yang tidak terlalu tinggi di awal. Dan pada kandida yang membandel ini memang tadi sekali lagi saya usulkan untuk dilakukan kultur ya. Kita harus mengamati tipe-tipe yang ekstrim yang sekarang mulai muncul. Bahkan anti jamurnya juga nanti golongannya mikafungin dan sebagainya yang sudah kelasnya kelas tinggi ya, harganya cukup mahal dan sebagainya. Baik, jadi kuncinya ini ya Dok ya, swab saja tidak cukup ya Dok ya, harus kultur. Ya, harus dikultur ya. Iya, terima kasih Dokter Hari. Namun ya itu tadi dikembalikan lagi mikrobiom vaginanya itu. Jangan bersih. Ya, pemakaian antibiotikanya dibatasi. Antiseptik jangan berlebihan ya. Matur nuwun Dok. Kemudian ini dari Anonymous Attendee. Izin dokter, apakah bakteri penyebab lain tumor jinak selain infeksi bakteri Engenore, Staphylococcus, Streptococcus, antibiotika apa yang cocok kalau di vaskes primer? Dokter Gatot mungkin bisa menambahkan Dok, monggo. Ini di vaskes primer ini Dok ceritanya. Ya. Jadi ya memang vaskes primer memangnya tidak mempunyai antibiotik apa-apa ya, atau antibiotiknya sangat terbatas. Ya tentu yang ideal memang antibiotik yang broad spectrum yang memang sesuai dengan kira-kira penyebab dari infeksinya itu ya, yang itu yang paling ideal. Soal kalau tidak ada di sediaannya tidak ada di vaskes primer, wah saya sulit ini menjawab ya. Ya diusahakan adalah antibiotik yang sesuai. Karena kalau memang antibiotiknya tidak sesuai, itu tadi yang disampaikan Dr. Hari, antibiotik yang tidak sesuai, kemudian pemberiannya setengah-setengah atau tanggung, ini justru memicu kumannya itu tidak mati, malah menjadi resisten, dan itu berdampak pada infeksi yang lebih berat. Dan itu sangat makin menyulitkan. Di samping menyulitkan yang bersangkutan, juga menyulitkan sejawat yang lain. Kalau nanti dia pindah dokter pun, dokter berikutnya itu juga akan kesulitan karena kuman yang didapat dari pasien itu adalah kuman-kuman yang sudah resisten. Dan itu sangat menyulitkan.
Mungkin itu yang saya Ya. komentar secara umum. Baik. Jadi harus tetap berusaha mendapatkan antibiotika yang sesuai. Ini Dokter Hari mungkin ya. Assalamualaikum dokter, mohon izin bertanya, bila kami di daerah nanti tidak ada SPOG konsultan, maksudnya konsultan urokin ya pastinya, maupun spesialis PA, namun kami menemukan kasus tumor jinak vulva. Sebatas mana kami mempertimbangkan bahwa tumor vulva itu dapat kami kerjakan di daerah, baik dari ukuran, usia, atau adakah kesulitan lain yang perlu kami pertimbangkan agar tidak mendapatkan kesulitan durante op. Mohon arahannya dokter, terima kasih. Mungkin dokter Gadi dan dokter Gatot bisa menjawab ini. Monggo siapa dulu ya? Dokter Hari, dokter Gatot? Ya, baik. Kalau itu tadi tergantung diagnosisnya ya. Kalau diagnosisnya kita yakin mengarah ke tumor jinak. Biasanya kalau tumor jinak di daerah vulva itu bertangkai, kemudian dia mobile, tidak ada neovaskularisasi, tidak ada ulceratif. Kalau ada fix, ada ulkus yang fix, yang jaringan sekitarnya mengeras, ada benjolan juga demikian, yang melibatkan jaringannya sekitarnya itu mengeras, ada kemerahan, neovaskularisasi, itu sudah curiga ganas, sebaiknya kita lakukan terapi yang ideal, mulai dari biopsi, kita cek laboratorium PA-nya memang sudah standar ya, PA harus standar, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Hanya cara pengirimannya kemana nanti itu yang nggak perlu dibahas ya. Tapi kalau itu yang silakan ya, nggak apa-apa dilakukan sisi saja. Matur nuwun dokter Hari. Mungkin pertimbangan ukuran juga ya dok ya. Baik kalau ukurannya rasanya besar sekali, rekonstruksinya sulit, kalau memang masih memungkinkan dirujuk atau memanggil konsultan ya mungkin itu dikerjakan ya. Kalau memungkinkan ya dok ya. Seperti tumornya dokter Yati itu pembuluh darahnya kan sebesar Banyak sekali pembuluh darahnya. terbesar semuanya. Ya. Itu yang mengatakan. Jadi harus di center yang memfasilitas transfusi dan sebagainya memungkinkan. Ya, dokter Gatot ada pendapat lain, dokter Gatot, monggo silakan. Iya. Sebenarnya saya sudah sependapat, hanya mungkin ya sebagai pertimbangan itu bahwa jangan lupa bahwa apa yang kita lakukan terhadap terapi nantinya juga berdampak kepada hal-hal lain. Hal-hal lain itu misalnya bukan ansih pada tumornya itu sendiri, tetapi juga nanti berdampak kepada misalnya fungsi berkemihnya. Misalnya saking misalnya masifnya kita melakukan tindakan sampai mungkin uretranya ke struktur, kejepit dan sebagainya, atau vaginanya nanti menjadi struktur dan sulit untuk hubungan seksual dan sebagainya, itu juga merupakan pertimbangan akan lebih baik untuk sebaiknya dikerjakan di fasilitas yang mumpuni cukup untuk pasiennya. Jadi kepentingannya lebih berorientasi kepentingan pasien tentunya ya. Jadi bukan sekedar kayak aku pede nih, ya harus merupakan pertimbangan di samping masalah tumornya itu sendiri, ngangkat tumornya juga dampak-dampak kepada organ-organ panggul lainnya, fungsi berkemihnya, fungsi BAB, dan fungsi seksualnya tentunya ya. Di samping yang terakhir tentu kosmetik ya, kosmetik yang tentu nanti moro-moro begitu diambil bisa ngambil moro-moro jitet nggak karu-karuan bentuknya, nggak karu-karuan nanti malah jadi aspek sosial di samping aspek klinis yang lainnya. Mungkin itu dari tambahan saya. Baik, matur nuwun Dr. Gatot, dan ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari Dr. Yok Sidoarjo dan Dr. Heru Purnomo Setiawan. Ini tampaknya saling berkaitan pertanyaannya. Apa kista Gardner ada di dinding posterior vagina, mirip rektokel tapi terpisah dari fornix atau postio, lebih kurang diameter 5-6 cm. Tindakannya bagaimana atau dirujuk saja? Sedangkan Dr. Heru Purnomo ini mirip. Ini Assalamualaikum, kista Gardner yang letaknya di anterior, bagaimana membedakan dengan penonjolan vesika urinaria yang ke vagina? Jadi Dr. Yok ini menanyakan ini dekat rektum, arah posterior, yang Dr. Heru menyebut ini letaknya di anterior, bagaimana membedakan dengan penonjolan vesika urinaria? Mungkin Dr. Gatot tadi ya sekalian menjelaskan apa yang sudah disampaikan Dr. Gatot, dok. Monggo silakan dok. Ya baik, jadi ya oke, yang mungkin Dokter Yok dulu ya mungkinnya. Apa mungkin itu berada di dinding posterior? Sangat mungkin, ya mungkin. Ya walaupun memang dominasinya, maksudnya
frekuensi banyaknya yang terjadi di dinding anterior. Walaupun sangat mungkin selama itu masih di dalam vagina, sangat mungkin. Jadi bisa saja ya, walaupun mungkin kalau dihitung frekuensinya sangat kecil terjadinya di posterior. Dan terkait dengan pertanyaan kedua tadi, kalau memang posisinya di posterior, jangan lupa didiagnosa banding dengan rectokel. Ya, sekaligus itu kaitannya ya. Jadi sangat mungkin di dinding posterior walaupun frekuensinya kecil, kejadiannya jauh lebih kecil dibandingkan yang di anterior. Sekaligus layak untuk didiagnosa banding dengan rectokel kalau di posterior. Kemudian kalau yang di anterior memang didiagnosa banding dengan sistokel ya, sistokel. Nah, bagaimana membedakannya? Ya tentu kalau sistokel itu biasanya gandeng renteng dengan uretrokel ya, dan itu kalau di anterior sampai ke relatif pertengahan begitu, itu biasanya kita bantu dengan ini Dr. Hedi mendidinya itu dengan memasang kateter ya, dengan memasang kateter. Kalau dia masih menyatu dengan kateter, maksudnya kateternya itu terikut turun terkait dengan itu, maka itu adalah sistokel ya, atau uretrokel atau sisto-uretrokel. Tetapi kalau dia lepas, jadi tumornya itu tidak menyatu dengan kateternya, maka itu adalah suatu kista Gardner ya. Jadi ada suatu kista yang lepas. Jadi berbeda sekali. Jadi dinding vaginanya dinding vaginanya kalau dilakukan falsafa juga begitu. Kalau dilakukan falsafa itu dinding secara keseluruhan itu dia akan turun kalau itu sistokel. Demikian juga nanti kalau rectokel ya, membedakannya dengan rectokel itu dindingnya turun kalau dengan falsafa. Tetapi kalau yang tidak dengan falsafa itu dinding rectokelnya ya, dinding sistokelnya tidak ikut turun. Tidak turun. Nah, tetapi benjolannya tetap ada, dan itu benjolan itu menjadi membesar kalau dengan falsafa, maka itu cenderung suatu sistokel. Ya, didinya adalah sistokel. Tapi kalau dia mengejan, tidak mengejan, itu benjolannya segitu-gitu aja, itu berarti itu suatu kista Gardner. Dan tentu berbeda pergerakannya antara sistokel dan kista Gardner. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mungkin bisa membantu secara pemeriksaan fisiknya. Baik, matur nuwun. Dokter Hari, ada yang mau ditambahkan barangkali, Dok? Monggo dokter sebelum acara kita akhiri ini. Rasanya saya sudah cukup ya. Jadi alhamdulillah ya, ini mohon maaf kepada panitia, kami molor 12 menit karena rupanya tadi di kolom Q&A pertanyaannya menumpuk cukup banyak. Jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan rangkaian acara TAS pada kesempatan hari ini, dan yang bisa kita simpulkan tadi yang jelas kita untuk melakukan diagnosis yang benar harus bisa melakukan pemeriksaan dengan hati-hati ya, pemeriksaan fisik. Yang pertama tadi dari Dr. Gatut, bagaimana kita membedakan ini jenis tumor yang mana adalah tergantung dari letaknya. Jadi kemudian yang kedua, jangan lupa teknik untuk melakukan tindakan karena itu akan menentukan hasil dan rekurensi apabila itu kasusnya adalah kasus abses. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatan kita pada pagi hari ini. Mohon izin dokter, kalau diperbolehkan mungkin kami sedikit tribut untuk teman kami, sejawat kami tercinta Dr. Azami. Mungkin dari panitia bisa memutar videonya ya, sebelum kami berpamitan semua Dr. Hari. Kepada Dr. Firda, silakan. Teman kami terkasih Dr. Azami ya telah berjuang sekian lama untuk mendedikasikan keilmuannya di bidang uroginekologi rekonstruksi dan tapi harus merelakan. Selamat jalan Dr. Azami. Insya Allah segala yang telah dilakukan untuk uroginekologi rekonstruksi akan menjadi amal jariah.
Jadi video ini adalah kiriman dari Sensei Dr. Azami saat belajar di Jepang. Begitu bangganya beliau dengan Dr. Azami sehingga beliau membuat video ini dan mengirimkannya pada kami teman-teman Dr. Azami di Indonesia. Insya Allah kami akan terus mengembangkan ilmu uroginekologi rekonstruksi dan kami tidak akan menyerah karena kami juga mempunyai janji kepada Dr. Azami. Mungkin begitu ya Dr. Hari. Mungkin ada yang ditambahkan Dr. Hari sebelum kita berpisah di forum TAS ini. Gurunya Profesor Jimmy. Semoga Dr. Azami mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih kepada panitia. Kami kembalikan sepenuhnya kepada panitia dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan selama memandu acara ini. Terima kasih. Terima kasih pada tim uroginekologi rekonstruksi dan juga sekaligus juga tentunya penghormatan kepada almarhum Dr. Azami yang juga mengembangkan uroginekologi rekonstruksi di Surabaya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Eti, Dr. Hari Paraton, dan Dr. Gatot yang bersedia untuk mengisi hari ini. Acara urogin selalu seru, pertanyaan selalu banyak. Jadi alhamdulillah semuanya bisa terjawab di moderator oleh Dr. Eti. Kami tutup, sampai jumpa pada acara tanya apa saja minggu depan, selalu setiap hari Rabu pukul 10 sampai pukul 11. Semoga kita senantiasa sehat semua. Izin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hari. Terima kasih Dr. Seto, Dr. Hari, Dr. Gatot, Dr. Nun. Terima kasih. Dr. Ramana, terima kasih. Dr. Hari sukses. Sukses ya dok.